Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2020, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Mantiq dengan dosen pengampu Bapak Ridatullah Asyabani MAG. Nah, jadi tugasnya itu adalah menjawab 7 soal melalui video kali ini. Nah, baik, langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu mantik dan bagaimana posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu mantik adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk menyampaikan suatu pendapat. Nah, jadi ilmu mantik ini sama dengan ilmu logika, yaitu ilmu tentang pengambilan keputusan sebelum disampaikan. Nah, jadi secara sederhananya, ilmu mantik adalah ilmu tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir secara benar, atau dalam artian secara rasional, yang mana akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sah atau valid. Nah, kemudian untuk posisi ilmu mantik atau kedudukan ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah bahwa ilmu mantik memiliki erat hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi, tanpa ada ilmu mantik, semua ilmu pengetahuan tidak akan terstruktur dengan baik. Yaitu ilmu mantik adalah ilmu yang mengarahkan untuk menyampaikan suatu pendapat atau argumentasi berdasarkan logika atau secara rasional, yang mana pengambilan keputusan itu dengan benar. Nah, jadi ilmu mantik ini menjadi gerbang berkembangnya ilmu pengetahuan tadi, karena tanpa adanya proses pemikirannya mendalam, yaitu dalam artian mantik atau logika, maka ilmu pengetahuan tidak akan berkembang juga gitu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan perbedaan antara dilalah, lafaz, ta'rif, dan qadiyah. Nah, untuk yang pertama, dilalah. Dilalah merupakan petunjuk atau isyarat. Nah, jadi sesuatu itu dapat dimengerti dan dapat dipahami karena ada sesuatu yang lain yang menunjukkannya. Misalnya nih, kayak suatu kalimat yang menunjukkan adanya asap menunjukkan adanya api gitu. Nah, jadi intinya dilalah adalah suatu isyarat akan hal sesuatu gitu. Kemudian lafaz. Lafaz adalah yang berarti kata. Nah, jadi secara sederhananya lafaz adalah suatu kata yang memiliki makna. Misalnya nih kayak pohon, tanah, dan lain sebagainya. Nah, itu kan satu kata, tetapi langsung dapat dipahami dan memiliki makna gitu. Kemudian ta'rif. Nah, ta'rif di sini bisa juga diartikan sebagai definisi atau penjelasan. Nah, atau secara sederhananya itu adalah ta'rif adalah suatu kalimat yang menunjukkan hakikat sesuatu. Dan yang terakhir adalah qadiyah. Nah, qadiyah bisa juga disebut dengan pernyataan. Nah, yang mana maksud di sini adalah suatu kalimat berita yang menyatakan pembenaran atau penyangkalan untuk menghukumi antara dua perkara yang tidak diketahui kesahihan benar atau salahnya. Nah, jadi itulah perbedaan antara dilalah, lafaz, ta'rif, dan qadiyah. Yang mana secara sederhananya dilalah merupakan suatu isyarat, lafaz adalah kata, ta'rif merupakan definisi, dan qadiyah adalah suatu pernyataan. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan istidlal dan berikan contohnya. Nah, jadi istidlal adalah suatu pengambilan dalil yang diambil dari petunjuk yang ada. Jadi istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada nas Al-Quran dan Sunnah, tidak ada pada ijma, dan juga
qiyas, tidak ada pada qiyas. Nah, jadi intinya istidlal adalah suatu pengambilan kesimpulan yang diambil dari petunjuk yang ada. Nah, jadi pengambilan keputusan maksud di sini setelah eh, setelah sumber-sumber yang sudah diprioritaskan itu sudah tidak ada lagi, misalkan kayak di Al-Qur'an sudah tidak ada yang menjelaskan, di sunnah juga tidak ada, ijma juga tidak ada yang menjelaskan, dan qiyas tidak ada, maka barulah kita boleh menggunakan istidlal. Contohnya misalnya nih, bahwa besi adalah logam. Dari tiap-tiap logam ialah dapat menyampaikan panas dengan baik. Nah, maka kesimpulannya maka besi suatu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, jadi begitulah contohnya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan qiyas? Apa manfaat dari qiyas? Dan juga berikan contohnya. Nah, jadi qiyas adalah suatu penarikan kesimpulan dari beberapa qadiyah. Maksudnya dari beberapa pernyataan-pernyataan. Nah, jadi qiyas ini digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan yang benar atau valid dari dua permasalahan atau dua premis umum dan khusus. Contohnya, arak itu memabukkan. Itu premis pertama. Kemudian, setiap yang memabukkan haram. Premis yang kedua. Jadi, kesimpulannya adalah arak adalah haram. Arak itu haram gitu. Jadi intinya qiyas ini kesimpulan dari beberapa pernyataan. Untuk manfaat qiyas, jadi qiyas itu manfaatnya yang pertama agar pengambilan kesimpulan itu baik dan valid gitu, kemana keabsahannya itu lebih valid. Nah, dan juga dari kita paham akan adanya ilmu qiyas ini, maka daya berpikir kita pun akan menjadi tajam dan berkembang gitu. Karena dari pernyataan-pernyataan dari premis-premisnya membuat kita untuk berpikir gitu, sebenarnya apa sih kesimpulannya dari pernyataan itu gitu. Dan manfaat selanjutnya pun juga misalnya membuat berpikir kita semakin secara rasional, kritis, lurus, tepat gitu dalam mengambil sebuah kesimpulan. Dan manfaat selanjutnya mungkin mampu menganalisis terhadap suatu kejadian. Nah, jadi kan dari pernyataan-pernyataan itu kita kan dapat mengambil kesimpulan. Nah, dari kesimpulan tersebut kita dapat menganalisis kejadian apa yang bakalan terjadi gitu. Nah, pertanyaan yang kelima, apa yang kalian pahami dari qiyas iqtirani dan qiyas istisnai, dan berikan contohnya. Yang pertama, qiyas iqtirani. Nah, qiyas iqtirani adalah suatu qiyas yang dapat menunjukkan pada natijah atau kesimpulan dengan maknanya. Contoh, embun itu air. Setiap air menguap jika dipanaskan. Nah, maka natijahnya embun menguap jika dipanaskan. Sedangkan qiyas istisnai adalah qiyas yang menunjukkan adanya natijah dengan jelas. Artinya, dengan qiyas itu sendiri telah mengandung natijah jelas atau kebalikannya dengan tanpa adanya susunan qadiyah. Jadi, qiyas ini merupakan qiyas yang dikarenakan sebab akibat. Nah, contohnya sesuatu makanan itu manis, maka mengandung zat gula. Kemudian pernyataan yang kedua, akan tetapi makanan itu manis. Nah, jadi kesimpulannya maka makanan itu mengandung zat gula.
Jadi makanan yang manis itu mengandung zat gula, maksudnya kayak itu. Pertanyaan yang nomor 6, apa yang kalian pahami dari lawahik al-qiyas dan istiqra'i? Berikan contohnya. Nah, jadi lawahik al-qiyas merupakan suatu susunan dalam qiyas atau rentetan qiyas atau juga bisa dikatakan lanjutan qiyas. Nah, untuk lawahik al-qiyas ini untuk kevaliditasannya belum terjamin, yaitu makanya untuk lawahik al-qiyas ini mengharuskan memerlukan penelusuran terlebih dahulu. Nah, contohnya benda itu emas. Nah, tiap-tiap emas adalah logam. Kemudian tiap-tiap logam dapat menghantarkan panas. Jadi emas dapat menghantarkan panas. Oke, pertanyaan yang terakhir. Jelaskan at-tamsil dan al-burhan. Apa fungsi keduanya? Nah, jadi at-tamsil ialah menetapkan hukum juz'i kepada juz'i yang lainnya karena ada kesamaan antara keduanya. Seperti tuak adalah sama dengan khamar dalam hal sama-sama memabukkan. Nah, jadi al-tamsil ini bisa juga dikatakan qiyas dalam ilmu fiqih dan juga bisa juga dikatakan istidlal dalam ilmu kalam. Kemudian al-burhan. Jadi al-burhan adalah suatu qiyas yang tersusun dari mukadimah yang yakin untuk menghasilkan natijah yang meyakinkan. Contoh, 4 bilangan genap dan 5 adalah bilangan ganjil. Nah, jadi apa fungsi keduanya, at-tamsil dan al-burhan? Jadi fungsi keduanya adalah fungsi secara umumnya adalah yaitu sama-sama untuk mengambil kesimpulan yang valid. Nah, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.